Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Febrini, guru sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji fenomena sosial. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang fenomena sosial, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sosiologi. Sosiologi berasal dari dua bahasa. Yang pertama, socius dari bahasa Latin yang berarti kawan, dan yang kedua, logos dari bahasa Yunani yang berarti kata ataupun berbicara. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Yang pertama ditandai dengan perkembangan awal. Sosiologi lahir sejak manusia mulai bertanya tentang masyarakat, terutama tentang perubahannya. Para pemikir Yunani kuno, terutama Socrates, Plato, dan Aristoteles, beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja dan nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Yang kedua, abad pencerahan. Sosiologi modern berakar pada karya para pemikir abad pencerahan. Abad ini ditandai oleh beragam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa pengaruh terhadap pandangan mengenai perubahan masyarakat. Pandangan itu harus juga bersifat ilmiah. Artinya, perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus dapat dijelaskan secara masuk akal, rasional, berpedoman pada akal budi manusia, yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. Nah, coba dilihat ada dua ahli di sini. Yang pertama, Francis Bacon yang berasal dari Inggris dan René Descartes berasal dari Prancis. Mereka berdua merupakan pemikir yang menekankan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat. Yang ketiga, abad revolusi. Perubahan pada abad pencerahan membawa perubahan revolusioner. Perubahan itu dikatakan revolusioner karena struktur ataupun tatanan masyarakat yang lama dengan cepat berganti dengan struktur yang baru. Revolusi sosial yang paling jelas tampak dalam revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Pada masa revolusi industri, muncul kalangan baru dalam masyarakat, yaitu kaum kapitalisme, yang memiliki modal untuk membuat usaha serta kaum bangsawan dan rohaniwan yang sebelumnya berkuasa mulai disaingi oleh kaum kapitalis yang mengandalkan ekonomi. Nah, ternyata pada masa revolusi industri ini menimbulkan gejolak sosial di dalam masyarakat. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang kelahiran sosiologi. Nah, di sini ada gambar satu tokoh sosiologi yang bernama Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini juga mendapatkan gelar sebagai Bapak Sosiologi. Auguste Comte berasal dari Prancis. Dia berpendapat bahwa kondisi masyarakat Eropa yang sedang mengalami gejolak sosial. Dia menjawab pertanyaan dari para ilmuwan bahwa permasalahan yang terjadi menurutnya merupakan perkembangan masyarakat dari Eropa hanya sementara
dan akan berubah ke arah yang tertib dan modern. Selanjutnya, sosiologi modern. Meski sosiologi lahir di Eropa, tetapi perkembangannya lebih pesat di Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini terjadi karena adanya gejolak sosial yang dahsyat di kedua negara itu, seperti pertumbuhan penduduk, kriminalitas, kerusuhan sebagai akibat datangnya imigran besar ke negara tersebut pada abad 20. Sosiologi sebagai ilmu dan metode. Nah, di sini saya tampilkan 3 gambar yang berbeda. Yang pertama, angka 13 benarkah merupakan angka sial? Dan yang kedua, kaca pecah pertanda buruk. Apakah itu juga benar? Serta gambar yang ketiga tentang kucing hitam membawa sial. Benarkah? Apakah 3 gambar ini berhubungan dengan sosiologi sebagai ilmu dan metode? Nah, untuk menjawabnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tentang sosiologi sebagai ilmu. Sosiologi berdasarkan ilmu ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kumpulan pengetahuan, sistematis, teori yang sudah ada, serta objektif dan dapat dikontrol secara kritis. Sosiologi sebagai metode. Mengapa sosiologi dikatakan sebagai sebuah metode? Karena berasal dari sebuah permasalahan. Nah, permasalahan ini adanya hipotesis. Dari hubungan antara masalah dan hipotesis, maka muncullah sebuah usulan cara kerja untuk memecahkan masalah yang terjadi. Nah, kemudian kita akan membahas ciri-ciri ilmu sosiologi. Ciri-ciri ilmu sosiologi ini ada 4. Yang pertama, empiris. Yang kedua, teoritis. Yang ketiga, kumulatif. Dan yang keempat, non-etis. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri ilmu sosiologi ini. Yang pertama, ciri sosiologi yang bersifat empiris. Empiris artinya didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif ataupun kita menduga-duga. Dan yang kedua, sosiologi yang bersifat teoritis. Artinya, sosiologi senantiasa berusaha menyusun simpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Setelah itu kita lanjut kepada ciri sosiologi yang bersifat kumulatif. Artinya, teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian diperbarui, diperluas, dan kemudian diperdalam. Non-etis, artinya sosiologi itu tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu, tetapi lebih kepada menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Hakikat ilmu sosiologi. Nah, sosiologi ini merupakan suatu ilmu sosial yang bersangkut paut dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan terapan, bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan ataupun terpakai. Yang ketiga, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola secara umum. Sosiologi meneliti hukum umum dan interaksi antar manusia
dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur manusia. Kemudian, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Nah, setelah ini kita akan lanjut pada objek studi sosiologi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya objek kajian dari ilmu sosiologi ini? Objek dari ilmu sosiologi ini yaitu kita sebagai manusia yang tergolong dalam masyarakat. Yang pertama yaitu tentang fakta sosial. Fakta sosial ini dikemukakan oleh Durkheim. Dia mengatakan bahwa fakta sosial mempengaruhi cara bertindak, berpikir, merasa, berada di luar individu, dan memiliki kekuatan memaksa. Kemudian, kalian lihat 3 gambar yang telah saya tampilkan. Yang pertama, anak kecil yang mengamen di jalan. Dan yang kedua, ada orang sakit di rumah sakit. Dan yang ketiga sama persis seperti gambar yang pertama, yaitu ada orang yang meminta-minta dan berada di tepi jalan. Nah, setiap tindakan yang mereka lakukan itu pasti mereka pikirkan, kemudian mereka rasa, dan kemudian sifatnya sedikit memaksa karena itu merupakan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, objek studi sosiologi, hayalan atau imajinasi sosiologis. Untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat dan ada di diri kita sendiri, yaitu sebuah masalah. Misalnya, kenapa selama ini saya belum bekerja? Padahal saya memiliki ijazah S1 yang sudah saya tempuh selama 4 tahun. Tetapi mengapa sampai sekarang saya masih sebagai pengangguran? Nah, itu merupakan suatu masalah yang ada dalam diri individu. Kemudian yang keempat tentang realitas sosial yang dikemukakan oleh Peter Elberger. Dia mengatakan bahwa sosiolog harus mampu menyikapi tabir dan mengungkapnya secara mendalam. Nah, di sini saya tampilkan 3 gambar tentang tikus. Nah, animasi di sini saya perlihatkan tikus dan sebuah tulisan korupsi. Tikus di sini bukan kita artikan sebagai binatang, tetapi tikus di sini kita artikan sebagai penjabat yang mencuri uang negara. Ini merupakan sebuah masalah di dalam pemerintahan. Nah, jadi fungsinya sosiolog yaitu harus mampu menyikapi dan mengungkapkan mengapa korupsi ini bisa terjadi. Lanjut, kemudian hubungan antar manusia. Hubungan-hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok. Kita ketahui bahwa sosiologi membahas tentang masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ya kita manusia. Kita manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita selalu berada di antara orang lain ataupun di antara masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Nah, sekarang lanjut kita akan membahas tentang kedudukan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi ini merupakan ilmu sosial. Banyak sekali hubungannya dengan ilmu lainnya.
Sosial berarti sebuah ilmu. Ilmu ini bisa berhubungan dengan ilmu alam. Nah, sosial juga bisa merupakan ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murninya yaitu sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sejarah. Ilmu terapannya administrasi, jurnalistik, dan manajemen. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa kedudukan dari ilmu sosiologi itu berada pada ilmu murni. Lanjut, kita akan membahas tokoh-tokoh sosiologi. Nah, tokoh sosiologi yang pertama yaitu Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga Karl Marx, yang keempat Herbert Spencer, dan yang kelima yaitu Max Weber. Nah, kita akan membahas lebih dekat tentang tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu, nah coba kalian lihat dulu fotonya ini tokoh sosiologi yang bernama Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini berpendapat tentang teori hukum 3 tahap. Dia membagi menjadi 3. Yang pertama, teologis, yang kedua, metafisik, dan yang ketiganya, positif. Apa sih yang dimaksud dengan teologis, metafisik, dan positif? Nah, akan kita bahas secara terperinci. Teologis yaitu zaman di mana masyarakat mempunyai kepercayaan magik, percaya pada roh, jimat, serta agama. Nah, kita ketahui bahwa sebelum kita beranjak pada masa modern ini, kita dulu para pendahulu kita atau nenek moyang kita itu berada pada zaman teologis karena mereka masih mempercayai tentang roh-roh nenek moyang ataupun penyembahan berhala. Dan kemudian tahap itu semakin meningkat ataupun semakin maju menuju ke metafisik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metafisik? Di mana masyarakat masih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Kemudian setelah metafisik, manusia beranjak pada tahap positivisme, yaitu pada tahap sekarang yang kita rasakan. Tahap positivisme yaitu masa di mana segala penjelasan gejala sosial maupun alam dilakukan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Yang kedua, tokoh sosiologi yang bernama Emile Durkheim. Perkembangan kerja berfungsi untuk meningkatkan solidaritas sosial. Nah, Emile Durkheim ini membaginya menjadi 2. Yang pertama, solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis merupakan tipe solidaritas yang didasarkan pada persamaan dan biasanya ditemui pada masyarakat sederhana, di mana pada masyarakat sederhana ini pembagian kerjanya masih belum jelas. Nah, kemudian solidaritas organis ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar individu ataupun kelompok lain, di mana pembagian kerja di dalam solidaritas organis ini sudah jelas. Tokoh sosiologi yang ketiga yaitu Karl Marx. Nah, teori sosialisme yang dikenal Marxisme, teori penjuangan kelas. Dia mengatakan bahwa sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Dia membagi kelas ini menjadi 2. Yang pertama yaitu kaum proletar.
Apa sih yang dimaksud dengan kaum proletar? Kaum proletar yaitu rakyat jelata yang tenaganya dieksploitasi. Dan yang kedua, kaum borjuis ataupun kapitalis. Kaum yang memiliki modal, yang menguasai produksi. Dan yang keempat, Herbert Spencer. Herbert Spencer ini memiliki teori evolusi sosial. Masyarakat berevolusi dari masyarakat primitif madani sampai pada masyarakat industri. Jadi ada tahapan di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu berevolusi dari yang primitif menuju ke masyarakat madani dan kemudian menuju kepada masyarakat industri. Yang terakhir yaitu Max Weber. Max Weber ini dikenal dengan teorinya tentang tindakan sosial dan teori etika Protestan. Nah, teori etika Protestan yang dicetuskan oleh Max Weber ini yaitu tentang kehidupan dunia cerminan kehidupan akhirat. Sukses di dunia akan masuk ke surga. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Max Weber. Nah, dari teori etika Protestan ini bisa menghasilkan dua sisi. Yang sisi positifnya yaitu masyarakat menjadi rajin, tekun, kerja keras, dan hidup hemat. Nah, dari sisi positifnya ini juga ada sisi negatifnya, yaitu karena mereka rajin, tekun, dan bekerja keras, akhirnya timbullah kapitalisme, yaitu kaum pemilik modal. Kita akan membahas tentang metode sosiologi. Yang pertama yaitu teknik riset Paul B. Horton. Dia mengemukakan ada 3 metode dalam sosiologi. Yang pertama, studi cross-seksional dan longitudinal. Yang keduanya, eksperimen laboratorium dan lapangan. Dan yang ketiga, tentang penelitian pengamatan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih isi dari 3 teknik riset Paul B. Horton ini? Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu studi cross-seksional dan longitudinal adalah suatu pengamatan yang meliputi suatu daerah yang luas dalam suatu jangka tertentu. Sedangkan eksperimen laboratorium dan lapangan, subjek orang yang dikumpulkan di dalam suatu tempat ataupun laboratorium kemudian diberikan pengalaman sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Nah, penelitian pengamatan ini hampir sama dengan eksperimen, tetapi dalam penelitian pengamatan, peneliti tidak mempengaruhi terjadinya suatu kejadian. Kemudian metode sosiologi yang dikemukakan oleh Sujono Sukanto. Dia membedakan metode sosiologi menjadi 2. Ini yang sering kita gunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu cara kerjanya menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data hasil penelitian. Tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Kemudian kualitatif. Metode yang digunakan peneliti dengan mengutamakan bahan-bahan penelitian, keterangan dengan angka-angka. Nah, selanjutnya tentang perspektif sosiologi. Nah, jadi ada 4 perspektif sosiologi. Akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perspektif sosiologi. Nah, perspektif sosiologi itu
merupakan suatu kumpulan durasi maupun keyakinan tentang suatu hal dengan perspektif orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-caranya tertentu. Nah, yang pertama perspektif sosiologi evolusionis. Merupakan perspektif teoritis yang paling awal dalam sosiologi. Perspektif ini didasarkan pada karya Auguste de Comte dan Herbert Spencer. Perspektif ini memberikan keterangan tentang bagaimana masyarakat manusia berkembang dan tumbuh, yang menitik beratkan pada pola perubahan masyarakat dalam kehidupannya. Dalam perspektif ini juga secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan manusia ataupun masyarakat itu selalu bergerak maju. Namun, ada beberapa hal yang tidak ditinggalkan sama sekali dalam pola kehidupannya. Yang kedua, perspektif sosiologi interaksionis. Perspektif ini, mereka menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencangkup tanda, isyarat, dan yang paling penting itu melalui tulisan ataupun secara lisan. Perspektif ini, suatu masyarakat itu berinteraksi, misalnya salah satunya ketika kita berinteraksi menggunakan kontak. Bisa kita berikan contoh ketika kita menunggu bis. Kalau kita berteriak, tentu supir bis itu tidak akan mendengarkannya. Yaitu kita menggunakan bahasa isyarat dengan melambaikan tangan dan otomatis bis itu akan berhenti. Dan kemudian kita lanjut kepada perspektif sosiologi yang ketiga, fungsionalis. Suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Yang keempat, tentang konflik. Perspektif konflik secara luas terutama didasarkan pada karya Karl Marx yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Teori konflik melihat perjuangan meraih kekuasaan dan penghasilan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, kecuali satu hal, di mana orang-orang muncul sebagai penentang kelas, bangsa, kewarganegaraan, bahkan jenis kelamin. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang peran teori dalam sosiologi. Yang pertama, perannya rangkuman mengenai hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari. Yang kedua, memberi petunjuk terhadap kekurangan seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi. Yang ketiga, mempertajam fakta yang dipelajari dalam sosiologi. Yang keempat, mengembangkan sistem klasifikasi fakta dan membina struktur konsep-konsep yang penting untuk penelitian. Yang kelima, mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang dan dasar fakta yang diketahui pada masa lalu dan masa kini. Ternyata sosiologi itu juga ada kegunaannya. Sosiologi sebagai ilmu mengenai masyarakat memiliki kegunaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sosiologi
berusaha menjelaskan fenomena atau fakta-fakta